Halaman 117 pasal ke-7 mengenai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengutusan, keutamaan beliau, nasab beliau, kelahiran dan wafatnya beliau, kenabian dan umur beliau, istri-istri beliau, paman dan bibi beliau, kemudian Isra dan Mi'raj. Itu yang akan kita bicarakan dalam bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nazim berkata, khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Nabiyyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddila. Artinya, inilah penutup yang menjelaskan apa saja yang tersisa dari hal-hal yang wajib diyakini oleh seorang mukallaf. Ingat ya, kajian-kajian kita sebelumnya kita sudah membahas tentang tema definisi mukallaf. Mukallaf itu maksudnya orang Islam yang sudah akil baligh dan sudah ada kewajiban untuk menunaikan rukun Islam yang 5 dan semua kewajiban-kewajiban beragama. Itu namanya orang mukallaf. Kalau anak balita dia belum mukallaf, istilahnya begitu. Nah gitu ya, jadi ini harus dipahami istilah-istilah seperti ini. Kalimat mukallaf dipakai di dua tema, biasanya dalam kajian tauhid dan akidah. Nah ini ada kalimat mukallaf. Satu lagi di kajian fikih. Misalnya syarat orang sholat. 1, mukallaf. 2, gitu kan? Nah berarti dia sudah ada kewajiban untuk menunaikan sholat karena dia seorang mukallaf. Saya nggak akan ngulang lagi istilah ini ya. Saya sering mengulang biar bapak-bapak nggak bingung gitu aja. Harusnya yang sering rutin hadir tahu sudah, nggak usah diulang lagi. Jadi ketika disampaikan hal-hal yang wajib diyakini oleh seorang mukallaf, maksudnya orang muslim dewasa. Gitu udah. Di antaranya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah diutus sebagai rahmat kepada alam semesta dan beliau telah mendapatkan keutamaan. Baik, kita perhatikan sekarang penjelasannya. Bab ini adalah sebuah penutup yang menguraikan apa saja yang tersisa daripada hal-hal yang wajib diyakini oleh setiap orang yang mukallaf. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi semesta alam dan juga sebagai anugerah untuk orang-orang yang beriman. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tiadalah kami mengutus engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nabi Muhammad SAW disebut sebagai Khatimul Anbiya. Nabi penutup. Khatim itu penutup, penamat gitu ya. Kita tahu istilah khataman Quran. Jadi menutup semua bacaan Quran kita. Khatim artinya sang penutup. Dia adalah penutup untuk Rasul. Dia juga adalah penutup Nabi. Ini harus ditegaskan. Dia penutup seorang Rasul, dia penutup sebagai seorang Nabi. Ada satu aliran dalam menyimpang dalam Islam, namanya aliran Ahmadiyah Qadianiyah. Pernah dengar? Ini munculnya di anak benua Hindustan, India. Pimpinannya namanya Ghulam Ahmad. Dia mengatakan bahwa yang ditutup oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kerasulan, tidak untuk kenabian. Karena itu dia mengklaim dirinya sebagai nabi yang lain setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terus ada nabi-nabi berikutnya. Ini kafir, Pak. Karena begitu Nabi Muhammad mangkat, wafat, kerasulan sudah tidak ada, kenabian juga sekaligus sudah tidak ada. Dan memang tidak diperlukan lagi adanya nabi sampai hari kiamat. Unik ya Islam ini. Kenapa? Coba pernah nggak kita berpikir? Kenapa Allah tetap menurunkan para nabi di setiap zaman? Dan diperlukan itu, tapi tidak setelah meninggalnya Nabi SAW. Lihat umat-umat yang lain dia tetap perlu Nabi. Ada ajarannya, Tauratnya, ada Injilnya, terus ada nabinya yang menerangkan itu. Umat Islam enggak. Nabinya ada, yang bertemu dengan Nabi Muhammad siapa? Sahabat aja ya, segelintir itu. Begitu nabinya meninggal, apakah selesai juga keberagamaan kita? Ketaatan kita pada Nabi Muhammad SAW? Jawabnya enggak. Apa hikmahnya di sini? Supaya umat Islam ini berpegang kepada ideologinya.
ajarannya, bukan berpegang sekedar kepada figurnya. Karena apa? Figur mungkin sakit, figur mungkin pergi, figur mungkin meninggal dunia. Apakah setelah Nabi itu meninggal dunia, inqalabatum ala a'qabikum, kata Allah, apakah Nabi itu kalau dia meninggal atau terbunuh, kalian mau balik badan kemudian murtad lagi? Enggak kan, Pak? Jadi yang jauh lebih penting dari kenabian itu sendiri adalah risalah yang beliau bawa. Namanya Al-Quran, namanya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabinya meninggal, kita tetap berusaha komitmen pada agama ini. Kemudian di sini disebutkan rahmatan lil alamin. Nabi kita itu rahmat bagi semesta alam. Ini Masya Allah, kita lagi maulid ini. Hari Jumat ya? Jumat. Hari Jumat itu juga saya lahir. Saya bilang, Allah kalau lahiran Muslim Gunawan, gak usah lah. Siapa saya? Tapi tepat sampai saya, Masya Allah, hari Jumat kemarin aku lahir di dunia. Dan Nabiku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa ribu tahun sih. Baik. Apa makna dari rahmatan lil alamin? Rahmat bagi seluruh alam. Rahmat seluruh alam itu dia menjadi bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia. Allah dalam sebuah hadis qudsi diceritakan memiliki 100 kasih sayang. 100 kasih sayang Allah. 99 ditahannya. Satu aja dia taruh di bumi. Di bumi kita ini dilemparkannya kasih sayang Allah itu kepada kita semua. Kasih sayang itu bahasa Arabnya rahmat. Apa efeknya dari Allah menebarkan kasih sayang yang satu aja di muka bumi? Jadilah kita bersayang-sayangan. Kenapa ada suami sayang istri, anak disayang ayahnya, binatang jantan menyayangi betinanya, anaknya. Itu semua kenapa muncul rasa sense kasih sayang itu? Itu karena Allah menebarkan kasih sayang di permukaan bumi ini. Jadi indah, betul kan? Kemudian Allah mengatakan, kusisakan 99 kasih sayang itu yang akan dia berikan nanti di akhirat. Kayak gimana indahnya surga Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita saling berkasih sayang. Salah satu bentuk kasih sayang Allah itu adalah diangkatnya, ditunjuknya, diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Itu gambaran kasih sayang Allah kepada kita. Berbeda dengan nabi-nabi lain, nabi kita ini dia dijadikan sebagai panutan dan kasih sayang sejak beliau dilahirkan sampai nanti akhir zaman. Figurnya itu. Kalau Nabi Isa, sebelumnya Nabi Ibrahim dan di atas-atasnya Nabi, itu tidak dijadikan sebagai sebuah panutan kecuali untuk zamannya saja. Misalnya Nabi Isa buat siapa panutan? Buat orang-orang Nasoro. Musa buat orang-orang Yahudi. Nabinya meninggal, Anda stop, nggak bisa lagi meneladani para nabi tersebut. Selesai sudah eranya, expire kata orang. Karena Nabi Muhammad nggak ada expire-nya. Beliau hidup, kasih sayang dan keteladanan ada pada Nabi. Beliau meninggal dunia, tetap saja kita memfigurkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan kita. Allah juga berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, menyucikan jiwa mereka, mengajarkan mereka Alkitab dan hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nabi Muhammad SAW digambarkan Allah di sini sebagai Nabi yang berasal dari golongan mereka sendiri. Golongan siapa? Arab. Nabi-nabi itu kalau bapak-bapak perhatikan dari sirah Nabi, itu semuanya tidak ada yang lahir atau berasal dari keluar kelompoknya. Emang dari situ. Nabi dilahirkan di Mekah, beliau orang Arab, dari keturunan Banu Hashim yang terbaik di kalangan masyarakat Quraisy, dan diutuslah beliau di kalangan itu pada awalnya.
berbahasa Arab sehingga mudah masyarakat untuk menerima dakwahnya. Anda bisa bayangkan, kalau seandainya Nabi diutus dan beliau bukan berasal dari orang Arab. Susah kan Pak? Banyak masalahnya. Pertama mempelajari adat istiadat. Yang kedua mempelajari bahasa. Itu banyak tuh. Makanya setiap Nabi kalau kita perhatikan dalam biografi mereka berasal dari lingkungan itu. Nabi Isa Yahudi diutus. Mudah kan? Jadi orang kampung sendiri istilah orang. Makanya Abu Lahab, Abu Jahal, mereka bilang apa? Kami susah menolak Muhammad secara kepribadian. Karena kami kenal dia mulai dari kecil. Kami berinteraksi dengan dia sebelum dia menikah dan setelah dia menikah. Terpuji semua. Mantap Muhammad ini. Itu Abu Lahab yang ngomong, Abu Jahal. Kenapa? Karena dia berasal dari lingkungannya sendiri, bukan orang asing, Pak. Tapi yang kami tolak, kata Abu Lahab dan Abu Jahal, adalah ajarannya. Dia gak mau itu mengakui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa dan mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Itu yang mereka tolak sebenarnya. Tapi kalau kepribadian, wow, luar biasa. Dari mana itu muncul keluar biasaan itu? Karena Abu Lahab, Abu Jahal dan orang-orang kafir dari kecil sama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengenal keindahan kepribadian mereka dan beliau bagian dari komunitas orang Arab tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan karunia ini untuk orang-orang beriman saja, karena hanya merekalah yang mengerti hakikat nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya. Nabi Muhammad itu bukan nabinya orang Arab aja. Tapi nabinya orang Jawa, nabinya orang Papua, nabinya orang Afrika, nabinya orang Eropa, nabinya orang Cina, nabinya satu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi orang suku Madian, siapa nabinya? Syuaib. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Wa ila Madyana akhahum Syuaiba." Dan kami utus di kalangan masyarakat Madian saudara mereka yaitu Nabi Syuaib. Khusus itu. Nabi Syuaib nggak boleh berdakwah di luar dari suku Madian. Wa ila Adin akhahum Huda, dan kami utus kepada kaum Ad saudara mereka untuk menjadi nabi yaitu Nabi Hud. Nah gitu kan, khusus dia. Nabi Muhammad nggak pernah Allah sampaikan Muhammad kami utus untuk orang Quraisy, nggak ada. Dia rahmatan lil alamin, kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Sampai sekarang kita ini nggak pernah kenal dengan Nabi secara fisik, Pak. Mana pernah ketemu. Tapi Masya Allah kita yang hidungnya pesek, kulitnya ya beginilah hitam, jelek-jelek dikit. Tapi begitu kita sholat tahiyat akhir, apa yang kita baca? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seumur hidup nggak pernah ketemu, tapi begitu mencintainya kita kepada Nabi yang orang Arab ini. Kenapa itu? Dia adalah kafatal linnas. Dia adalah anugerah untuk seluruh manusia. Allah juga berfirman, "Qul," katakan Muhammad, "Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a." Aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Para ulama telah sepakat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik makhluk secara mutlak. Jadi makhluk ya, bukan sebaik-baik manusia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak. Tapi lebih baik daripada jin, lebih baik daripada tentunya hewan, lebih baik daripada manusia, lebih baik daripada semua malaikat. Itu. Hal ini berdasarkan kepada dalil yang begitu banyak. Saya ulang ya kalimat ini. Karena ada yang nggak setuju, diantaranya Syekh Utsaimin, Saudi. Tahu kan Syekh Utsaimin? Dia nggak setuju ini. Apa kata kitab ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang terbaik. Paham artinya makhluk? Bukan di kalangan manusia saja. Jadi lebih mulia daripada Jibril, lebih mulia daripada jin. Apapun juga yang disebut makhluk lebih mulia daripada matahari, lebih mulia. Makhluk namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Utsaimin berbeda. Dia bilang
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang termulia. Nah, itu dia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau malaikat yang termulia Jibril alaihi salam, dia dipisah, Pak, kalau saya ucapin dia. Jadi untuk kalangan manusia memang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak lebih mulia daripada Jibril. Itu maksudnya. Dari Jibril lebih mulia untuk kalangan malaikat gitu. Udah ya, bedanya ketahuan kan? Kalau pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda dengan Syekh Utsaimin. Rasulullah berjamaah mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk yang termulia, semulia-mulianya makhluk, bahkan lebih mulia daripada Jibril. Lihat dalilnya. Ini dalilnya kenapa pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih akurat. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam, bagi seluruh makhluk maksudnya. Nah, lihat. Berarti semua makhluk termasuk malaikat kan? Berarti Nabi itu jauh lebih mulia daripada malaikat. Nah, ini dia dalil pertama. Apalagi di sini, nah ini untuk manusia, sebaik-baiknya manusia. Kalau tadi seluruh alam, seluruh makhluk. Yang ini untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan kepada umat manusia seluruhnya. Nah, yang ini terbaik dari kalangan manusia. Kalau dalil yang pertama terbaik untuk seluruh alam semesta, seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalil yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji setia kepada para nabi agar beriman dan membela beliau apabila mereka sempat menemui pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi kita katakan lebih mulia dari seluruh makhluk, lebih mulia dari seluruh manusia, di sini lebih mulia dari seluruh nabi bahkan. Ini dalilnya. Lihat terjemahannya dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari seluruh nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Jadi seandainya para nabi yang banyak itu jumlahnya itu sempat ketemu Nabi Muhammad SAW, mereka disuruh apa oleh Allah? Menolong nabi itu. Wah, coba lihat, berarti menunjukkan ini nabi yang super spesial. Allah berfirman yang artinya, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Kemudian yang keempat, dalil yang keempat, bahwa nabi lebih mulia dari seluruh makhluk. Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Nabi Muhammad SAW setelah diutus menjadi nabi, Allah beri anugerah yang lain, yaitu diagungkan Allah, ditinggikan Allah penyebutannya. Gimana caranya? Pertama, lewat laungan azan. Itu azan yang 5 kali sehari kita teriakkan di mikrofon. Setelah menyebut nama Allah, apa kita sebut? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah, berabad-abad nama itu disebut di seluruh lerung kehidupan manusia. 24 jam disebut nama Nabi setelah nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut 24 jam disebut? Ya karena setiap negara kan beda waktunya. Setiap pulau aja berbeda. Jadi sebenarnya sholat dan azan itu gak ada henti-hentinya loh dalam kehidupan manusia. Baru selesai di Indonesia, Papua beda waktunya. Terus sana Aceh lain waktu. Berarti disebut terus Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak ada orang bersyahadat disebut lengkap syahadat itu kecuali dia melafazkan 2 kalimat syahadat. Orang mau masuk Islam, kita mengucapkan kalimat syahadat, nggak mungkin satu aja. Kita menyebutnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu dia cara Allah mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, tidak sah sholat kita, kata mazhab Syafi'i, kalau dalam sholat itu kita tidak menyebutkan Nabi SAW dalam sholawat Ibrahimiyah di tahiyat akhir.
Coba enggak itu disebut. Padahal sholat itu kan nggak boleh disebut nama makhluk kan. Mulai Bapak takbir sampai assalamualaikum itu sebenarnya nggak boleh nama makhluk. Tapi karena pada akhirnya diizinkan cuma 2 makhluk yang disebut situ. Siapa yang pertama? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Ibrahim alaihi salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Lihat itu. Ini menunjukkan juga pengagungan, pembesaran, penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu pertanyaan menarik begini. Kenapa Nabi Muhammad lebih agung? Sementara Nabi Ibrahim, sementara Nabi Adam alaihi salam itu bukan enggak main-main loh, Pak. Adam itu disujuti oleh malaikat. Nabi Adam. Apa kata Allah? Usjudu li Adam. Wahai malaikat, sujud sama Adam. Fasajadu, semua sujud. Illa iblis, kecuali iblis, dalam surat Al-Baqarah. Berarti kenapa nggak terlebih hebat Adam dibanding Nabi Muhammad? Nabi Muhammad nggak pernah disujuti malaikat ya. Kenapa bukan Nabi Adam yang lebih hebat? Gimana jawabnya? Jawaban yang pertama, bahwa yang sujud kepada Adam itu adalah malaikat karena disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya cuma satu, malaikat. Tapi coba berapa banyak yang disuruh Allah dan melakukan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? 3, Pak. Pertama Allah sendiri terjun langsung. Yang kedua malaikat. Yang ketiga saya dan Anda. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya semua bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan ucapkan salam. Nah, coba lihat 3 pihak ini. Kalau yang tadi malaikat saja. 1, 2. Kalau sujud malaikat kepada Adam, sudah terjadi kan, Mbak? Sudah terjadi, apa orang bule bilang, has been done. Sudah terjadi, habis sudah. Dulu itu. Sekarang masih enggak, Adam sudah meninggal, enggak ada lagi kejadian. Tapi salawat Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat dan kita orang beriman masih terjadi, terjadi sampai sekarang. Allah, malaikat dan terus saja bersalawat untuk Nabi. Cuma beda artinya salawat Allah kepada Nabi, salawat malaikat kepada Nabi, salawat kita. Apa bedanya? Ini pelajaran yang awal-awal loh. Lupa. Kalau Allah bersalawat untuk Nabi maksudnya memberikan rahmat dan kasih sayang. Itu dia. Kalau salawatnya para malaikat mendoakan kebaikan, menambahkan rahmat. Itu artinya beda dengan kita. Kalau kita bersalawat kepada Nabi adalah mendoakan semoga kasih sayang, limpahan karunia kepada Nabi terus bertambah. Biar nanti tambahan-tambahan itu muncrat juga, kecipratan juga kita ini sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu kira-kira artinya. Nah, itu adalah kelebihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding Nabiullah Adam alaihi salam. Sebagian ulama berkomentar mengenai tafsir dari ayat di atas. Maksudnya ayat wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Jadi para ulama berkomentar mengenai tafsir ayat di atas, yaitu bahwa karena Allah Subhanahu wa taala telah menyertakan penyebutan nama junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan penyebutan namanya, di antaranya yaitu ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, ketika azan dan juga ketika tasyahud, sedangkan penyebutan nabi-nabi yang lain tidaklah seperti itu. Dalam azan kita mana kita nyebut Nabi Musa? Walaupun kita meyakini Musa adalah nabi kita kan. Dalam syahadatain, mana ada kita nyebut asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Ibrahim Nabiullah? Enggak ada. Jangan-jangan enggak sah itu syahadat kita. Syahadat kita cuma 2. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kelima, may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa mentaati Rasul, sesungguhnya dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara kita mentaati Allah simple. Taati aja Rasul.
Jadi begini, Allah itu ketika menurunkan Al-Quran, dia tidak menurunkannya kepada setiap kita. Enggak. Dan dia tidak menyuruh kita untuk langsung memahami Al-Quran itu. Bukan begitu caranya. Artinya setiap bayi lahir disertakan Al-Quran di dadanya atau langsung memegang Quran. Enggak gitu kan? Tapi Allah kemudian mengutus manusia dari kalangan kita, menangis ketika sedih, terluka ketika sakit. Biasa seperti manusia biasa, berkaki dua, berambut seperti kita, seperti manusia biasa. Dia yang menyadarkan kita, memahamkan kita akan isi Al-Quran. Itu fungsi Nabi. Dia ngajarin ini loh maksud Allah. Jangan otakmu aja yang salah nanti. Nah itu dia. Karena Allah yang memilih Nabi untuk menerangkan isi Al-Quran dan hadisnya, kita diwajibkan untuk mentaati Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mau cari ridho Allah, ya taati aja Nabi. Apa yang beliau suruh laksanakan, apa yang beliau suruh larang, silahkan ditinggalkan. Kemudian di sini juga Allah berfirman, wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduh. Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaan. Kemudian kita langsung loncat ke 8, 9 karena temanya sama. Yang 11. Poin 11. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akulah pemuka anak cucu Adam pada hari kiamat." Akulah pemuka anak cucu Nabi Adam pada hari kiamat. Bahasa Arabnya apa? Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah sayyid. Sayyid artinya apa? Pemuka, pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Dari sini muncul kemudian fatwa mazhab Syafi'i Indonesia. Anda kalau menyebut nama Nabi, awali dengan sayyid. Karena Nabi sendiri yang mengenalkan dirinya sebagai sayyid. Dimasukkanlah oleh Imam Syafi'i ini dalam tahiyat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu dari sini ya, di sini. Dan ini kan perbedaan antara Muhammadiyah dengan NU kan biasa gitu ya. Nggak ada yang salah sebenarnya, betul aja. Kalau Muhammadiyah dia tidak mau pakai sayyid karena dia menggunakan hadis yang isinya Nabi mengajarkan kita cara mengucapkan sholawat. Gimana caranya ya Rasulullah? Kata Nabi baca Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak ada sayyidnya. Wa ala ali Muhammad. Itu dipakai sama teman-teman Muhammadiyah. Teman-teman NU dia pakai lain. Dia pakai hadis yang sama yang dipakai Muhammadiyah, cuma dia tambahkan Allahumma sholli ala sayyid. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang bilang di sini, aku adalah sayyid anak Adam pada hari kiamat. Nah gitu. Ada yang salah jadi dari dua ini? Nggak ada. Yang salah apa? Anda nggak baca sholawat. Nggak sah itu sholatnya kalau nggak baca sholawat di tahiyat itu. Jadi nggak usah ribut lah, biasa aja itu. Kemudian tema 12, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akulah panglima para rasul. Namun tidaklah aku merasa bangga. Akulah penutup seluruh nabi, namun aku juga tidak merasa bangga. Akulah orang pertama pemberi syafaat dan orang pertama pula yang diberi mandat untuk memberi syafaat. Namun aku tidaklah merasa bangga." Hadis barusan sama sekali tidak berbenturan dengan sabda beliau, tidaklah sepantasnya seorang hamba berkata, aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam menasabkan Nabi Yusuf kepada ayah beliau. Jadi Nabi Muhammad itu adalah penghuru para rasul, pemimpin para rasul, panglima para rasul, dan beliau mengatakan aku tidak merasa bangga, untuk menunjukkan bahwa Nabi itu ingin merendahkan diri di hadapan manusia. Bukan artinya saya ini Nabi yang paling hebat, enggak. Itu bahasa beliau kepada kita. Tapi kita harus tahu diri, Pak. Kita harus tetap mengatakan Nabi unggulan, Nabi terbaik, manusia sebagai penutup seluruh Rasul adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Nabi sendiri mengenalkan dirinya kepada kita, dia itu merendah, Pak. Nyambung ya? Misalnya ada seorang ustadz datang dari Jakarta. Kemudian dia mengenalkan dirinya, saya adalah
begini dan begini, anak itu tinggal gitu. Sudah, dia enggak pakai saya ustaz, enggak, saya adalah fulan bin fulan, selesai. Dia memang merendahkan diri di depan kita. Tapi kita kan enggak, bos, sini, enggak gitu kan. Kurang ajar namanya. Sama Nabi begitu. Dia bilang apa? Aku memang pemimpin para nabi. Aku adalah penghulu nabi. Aku adalah panglima. Dan aku gak merasa bangga dengan itu. Kita yang harusnya mengangkat derajat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah dan ibu Nabi bukan kafir. Ya, bukan kafir. Alasan pertama, lihat, bukan kafir. Alasan pertama, Abdullah. Abdullah itu apa artinya? Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi modal untuk menyatakan bahwa ayah Nabi bukan seorang kafir, tapi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, hamba Allah. Tidak semua orang Arab di zaman jahiliyah itu menyembah berhala. Salah satunya yang tidak adalah Abdullah. Itu alasannya. Karena itu dikasih nama Abdullah, bukan. Padahal ada berhala di situ namanya Hubal. Ada berhala namanya Latta, Uzza. Kenapa nggak disebut Abdul Latta? Tapi disebut Abdullah, hamba Allah. Ini kan agama Ibrahim itu masih ditinggalkan di kalangan Quraisy dan ada yang masih melaksanakan. Salah satunya Abdullah. Gitu. Yang kedua, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW itu disebut dengan masa kekosongan Nabi. Ya. Jadi antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu fase namanya kekosongan Nabi. Berapa ratus tahun jaraknya? 500 tahunan. Jadi sekitar 5 abad. Nggak ada Nabi. Dan di situ macam-macam orang. Ada yang taat kepada ajaran Isa. Sementara Nabi yang baru belum ada. Nah, ini dalam tema akidah disebut dengan era fitrah. Jadi disebut dengan era fitrah. Era fitrah itu adalah era di mana tidak ada nabi dan Allah akan menghisap orang-orang itu disesuaikan dengan fitrah mereka. Nabinya nggak ada, ajarannya nggak ada. Gimana caranya mau sholat? Gimana caranya mau menyembelih? Gimana caranya mau beribadah? Nggak ada tuntunannya. Disebut dengan orang-orang fitrah. Orang fitrah itu apa? Era fitrah di mana tidak ada nabi. 5 abad ya. Kalau Allah siksa, nanti bisa protes makhluknya. Ya Allah, engkau siksa aku. Nabinya nggak ada, gimana caranya aku mau taat? Masuk akal kan? Kalau disiksa, engkau ya Allah belum mengirim Nabi ke saya. Engkau lahirkan, saya bukan mau lahir di era sebelum Nabi Muhammad. Bisa punya alasan makhluknya. Makanya disebut dengan era fitrah. Era fitrah itu era kekosongan kenabian. Bagaimana cara hisapnya? Disesuaikan dengan fitrah mereka. Misalnya, ada orang di zaman itu, antara zaman Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW lahir. Dan mereka tidak meminta dilahirkan zaman itu. Ya lahir gitu aja. Dan mereka tidak mau mensyirikkan, menyekutukan Tuhan. Mereka mengatakan Tuhan kita adalah satu. Namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada orang-orang seperti itu. Misalnya, anak dari paman Khadijah radhiyallahu anha. Namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu, dia dilahirkan sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Dan dia tidak suka dengan cara peribadatan masyarakat Quraisy. Dia benci betul mengatakan Uzza itu sebagai Tuhan. Dia bilang apa? Tuhanku adalah Allah. Cuma dia nggak tahu caranya menyembah gitu. Gimana mau disiksa dia? Nah, orang-orang seperti ini yang muncul di era fitrah ini, termasuk dalam hal ini adalah ayah dan ibu Nabi. Alasan yang ketiga. Kalau seandainya Aminah kafir. Kesiannya Nabi Muhammad dilahirkan dari rahim seorang kafir. Sementara Isa alaihissalam dilahirkan dari seorang muslimah, Maryam, ya kan? Oh, jadi lebih mulia Isa dong. Kesiannya Nabi Muhammad kalau dilahirkan dari seorang wanita yang kafirah, sementara dia manusia yang paling mulia dibandingkan dengan Isa yang dilahirkan dari seorang wanita yang muslimah bernama Maryam. Nah, gitu dia logikanya. Jalan tengahnya, hadirin rahimakumullah. Kalaupun kita tidak bisa memastikan gimana status ayah dan ibu Nabi ini, paling tidak jaga lisan kita. Nggak sopan bilang orang tua Nabi sebagai orang kafir. Adabnya nggak ada. Paling banter kita katakan, wallahu a'lam.
kita serahkan urusan beliau-beliau ini kepada Allah. Setelah itu sibuklah dengan amalan kita. Layakkah kita dengan kelakuan kita sekarang ini masuk surga Allah Subhanahu wa taala dibanding ngurusin ayah ibu Nabi di sini. Nah, kamu aja yang ngomong begitu belum jelas masuk surga. Mendingan kita fokus pada tema diri kita. Oke. Kemudian setelah kita membahas tentang ayah dan ibu Nabi, kita membahas tentang ibu susuan beliau. Kenapa ada ibu susuan? Di Mekah ada tradisi bahwa setelah sekian bulan atau sekian tahun gitu ya, setelah sekian bulan, orang-orang Mekah itu tidak menyusui sendiri anaknya. Itu melambangkan status, Pak, status sosial masyarakat yang kelas menengah ke atas gitu. Jadi mereka akan mencari orang yang menyusukan bayi mereka. Biasanya dicari dari luar-luar kota, nanti datang ibu-ibu susuan itu, salah satunya adalah Halimah Sa'diyah. Nah, ini tema tentang Halimah Sa'diyah ini, insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Tolong diingatkan saya, kita akan memulai dari tema ibu susuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian untuk malam ini, lebih dan kurangnya mohon maaf, kita lanjutkan di bulan depan.